Kita akan melanjutkan teori Dempster-Shafer. Ini sebenarnya merupakan sebenarnya boleh juga dikatakan perluasan, boleh juga dikatakan sebagai perbaikan gitu ya. Perbaikan dari teori probabilitas yang sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu. Kenapa? Karena teori probabilitas itu mempunyai beberapa beberapa keterbatasan. Ya. Yang pertama itu dia hanya kita menentukan nilai bilangan untuk ukuran dalam situasi apapun. Tidak melihat pada seberapa kompleks persoalan. Dan juga tidak bisa menangani evidence yang hilang, evidence heuristik, dan mungkin juga evidence itu bukti dasar, mungkin kalau bukti itu pas Kak. Mungkin ya bisa juga sih bukti yang hilang. Jadi kalau misalkan ya orang sakit orang sakit orang kena COVID ya 19. Nah ini biasanya diawali dengan panas ya, tapi mungkin sebenarnya bisa jadi ada bukti yang hilang untuk ini. Artinya sebenarnya untuk COVID-19 itu bukan hanya panas kan, tapi sebenarnya ada hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya kalau dulu yang kita pakai temperature gun itu sebenarnya yang nggak bisa dijadikan dasar bahwa kalau temperatur tinggi itu kemudian kena COVID gitu. Jadi waktu awal-awal COVID dulu itu pulang dari umroh itu ada waktu karena kita mendarat di Kuala Lumpur dulu, Bandara Kuala Lumpur. Kemudian ada teman yang memang dari Mekah itu sudah sebenarnya nggak sehat gitu, badannya panas. Nah sehingga waktu lewati layar yang di waktu tetibaan itu, saya bilang tetibaan ya, kedatangan di tetibaan itu dia lewat sensor panasnya tinggi, jadi kemudian di dalam tanda petik ditahan, maksudnya bukan ditahan sih, dibawa ke tempat kesehatan gitu. Tapi kemudian setelah dicek ternyata bukan karena COVID itu. Jadi karena bukan COVID ya sudah dilepas, suruh lanjut. Memang tapi sudah dikasih obat dan itu free, nggak bayar gitu. Jadi mungkin sama ya di sini juga gitu ya, nggak bayar ya kalau dibawa ke kesehatan itu. Jadi tapi juga nggak tahu sih. Tapi teman saya itu cerita bahwa dia nggak ditarik uang seringgit pun. Jadi dibawa kesehatan, kemudian jadi kasih obat akhirnya gitu karena bukan COVID itu, kasih obat supaya panasnya turun dan sebagainya. Akhirnya kemudian keluar ya memang kita harus sebenarnya kita nggak nunggu, kita nunggunya itu karena nunggu konfirmasi, nunggu mau ke hotel itu. Nah kebetulan selama kita nunggu dia sudah datang. Nah itu salah satu contoh, tapi di kita akan
dulu kalau apa namanya temperatur tinggi nggak boleh masuk, makanya kan selalu lewat sensor. Kalau di atas berapa ya? Di atas 39 atau 37 ya? 38 ya? Nah, 38, 39 nggak boleh masuk supermarket, nggak boleh masuk hotel, nggak boleh masuk ini, dan seterusnya. Nah ini padahal sebenarnya probabilitas bahwa dia apa namanya dia kena COVID itu mungkin rendah juga gitu ya. Ya, karena ada bukti yang mungkin tidak ada gitu ya. Ya, sehingga kemudian dilepas gitu. Nah, ini banyak terjadi di dalam teori probabilitas karena kalau kita kembali lagi ke probabilitas ya, itu kan teori bias itu mengharuskan ada evidence ya. Di teori bias kemarin yang kita bicarakan itu perlu bias ya. Jadi dulu teori bias itu kan dibagi dengan ini benar ya rumus bias masih kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu kan eh, kita sebenarnya kalau saya ingatkan kembali ya eh, PA interseksi B itu kan sama dengan PA dengan syarat B kali PB atau PB dengan syarat A kali PA gitu. Sehingga di sini PA dengan syarat B, PB itu sama dengan B dengan syarat A kali PA. Nah, jadi PA dengan syarat B itu sama dengan PB dengan syarat A kali PA dibagi dengan PB. Nah, PB-nya sendiri itu ada syaratnya gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau ini A ini B gitu ya. Ini interseksi A interseksi B. Ya, PB-nya itu ini ya. Jadi PB itu terdiri atas PB dengan syarat A, ya, artinya PB di dalam A, dan yang kosong ini PB di dalam A komplement. Karena kalau ini A maka yang di luar ini kan sorry di sini. Ini kan A komplement. Sehingga ini sebenarnya PBA kali PA ini dibagi dengan P B interseksi A union ditambah PB interseksi A komplement. Gitu. PB itu sendiri ini
Lalu ditambah dengan ini, kenapa ditambah? Karena ini saling asing. Ini dengan ini saling asing. Tuh. Ini mengulangi bias saja. Nah, lalu PB interseksi A ini artinya ini B di dalam A, yaitu PB dengan syarat A kali PA. Ini definisi ini. Lalu PB interseksi A komplement ya sama aja. Jadi PB dengan syarat A komplement, lalu kali PA komplement. Nah, ini asal-usulnya teori bias ini. Ya, aslinya kan ini PB. Tapi apa namanya? Karena nanti akan diperluas. Jadi karena PB itu terdiri atas, jadi PB sendiri itu sebenarnya unknown gitu loh. Kenapa menjadi ini? Karena B itu ada syarat B di A dan B di A komplement. Gitu. Memang betul, berhentinya di sini. Ini kan sama. Ini PB itu kan sama aja dengan B-nya sendiri kan A interseksi B, atau ditambah dengan A komplement interseksi B. Jadi yang ini kan A interseksi B, gitu. Yang ini, saya tulis garis ini adalah A komplement interseksi B atau B interseksi A komplement, betul? Karena ini saling asing, maka ini langsung ditambah. Karena kalau secara umum itu gini kan, kalau ini A union B, PA union B itu sama dengan PA plus PB plus minus PA interseksi B. Nah, kalau saling asing kan A interseksi B-nya 0. Kalau saling asing. Kalau A interseksi B saling asing, maka ini sama dengan 0. Ini berakibat ini sama dengan 0. Jadi tinggal ini. Nah, ini kan juga sama. Ini PB itu sebenarnya union dari, ya, jadi PB itu sama aja dengan PA interseksi B, dannya dikurangi P interseksi A interseksi B, interseksi A komplement, interseksi B. Nah, A interseksi A komplement itu saling asing. Berarti 0. Sehingga menjadi ini bisa sama balik P B interseksi A plus P B interseksi. Jadi sebenarnya aslinya banyak ya. Nah, ini jadi apa? Jadi karena semua produk besar, produk besarnya adalah PB dengan syarat A kali produk A plus produk B dengan syarat A komplement kali produk A. Intinya semuanya menggunakan apa namanya produk besar. Jadi sebenarnya banyak itu tidak berhenti sampai itu. Nah, ini akan bisa diperkuat. Kalau misalnya A1, A2 saling asing, 1, A2, nah, dan B. Nah, kita bisa cari probabilitas misalkan A1 dengan syarat B itu sama aja dengan probabilitas B dengan syarat A1. Ini apa namanya? A1 kali probabilitas A1.
lalu dibagi dengan prioritas B dengan cara A1 prioritas A1 plus prioritas. Nah, sebenarnya prioritas dari B. B itu berarti B di A1, B di A2, dan B di A3. Sehingga B di A1 menjadi ini, B di A2 menjadi ya. Dan semuanya ini bagian ini sebenarnya biasanya yang diketahui adalah B U B ini biasanya ditahu, tapi ini tidak ditahu. Jadi apa namanya sebenarnya Bayesian seperti kembali. Ini sangat seperti dari kemarin. Jadi saya punya probabilitas terjadinya gejala satu itu adalah 0,2 gejala kedua 0,3 gejala 3 itu 0, lalu probabilitas bahwa penyakit satu itu berasal dari gejala satu karena gejala satu misalkan 0,2 dari satu karena gejala 2 itu misalkan 0,4 B1 yang kena B1 karena gejala B3 dari. Nah, kalau kita menurut berapa komunitas bahwa B2 itu menyebabkan B1. Jadi berapa komunitas B2 itu menyebabkan ini probabilitas penyakit B1 berdasar B3 B2 B1. Nah kalau ini probabilitas B2 menyebabkan bahkan B1. Kalau ini probabilitas penyakitnya ini probabilitas gejalanya berapa probabilitas bahwa gejala B2 itu menyebabkan B1.
Jadi ya, eh, apa namanya? Jadi perbedaan prestasinya sendiri ya diketahui. Ya di sini P B2 P1 itu sama dengan P1 dalam B2 dari P2 kan plus B1 B2 1 kali P1 plus plus 1 karena 2 sama dengan plus B1 karena 2 karena ini hal ini juga diketahui yang itu jadi P1 B2 0,6 kali B2 nya 0,3 dan plus B1 B2 B1 B1 kali 0,6 plus dan plus plus itu. Misalkan ini jalan ini ini jalan B1 sebenarnya P1 itu ada sebanyak 20 dua sebanyak B2 itu 15 B3 100 itu ada ya dari ini berarti nah yang ini jalan B1 ini termasuk yang lainnya yang jalan B1 itu ada tekanan
yang punya gejala B2 itu sebanyak 60, yang punya gejala B3 itu sebanyak 20. Kira-kira berapa probabilitas P1 yang probabilitas gejala ya yang menyebabkan. Ini sebenarnya kenapa itu bisa terjadi karena kita mungkin ada penyebabnya B2, B3, tapi yang punya pasien ini berapa probabilitas B3 itu ini contoh bias.
Jadi sebenarnya masih banyak lagi G1 menyebabkan P2, G1 yang menyebabkan P3 kalau mau dicatat gitu ya. Saya hanya mencatat P1 karena ini saya yang tertarik pada penyakit P1. Makanya P1 yang disebabkan oleh G1 itu adalah 20 per ini. Ya. Karena P1-nya hanya ini. Jadi yang semua yang kena penyakit P1 kan 60. Maka 20 per 60 dan seterusnya. Lalu ini yang punya gejala ini di total 145 jadi pada G1 70 per dan seterusnya. Sehingga probabilitas G3 P1 itu P1 G3 kali probabilitas P3 dan dibagi dengan jadi 25 per 145 20 per 60 70 per 145 plus 15 per 60 plus kali 50 per 145 dan seterusnya sehingga kita memperoleh nilai ini. Nah, jadi Dempster-Shaver teori itu sebenarnya merupakan perluasan dari teori probabilitas. Ya. Jadi kalau saya punya apa namanya universal set, ya, contohnya adalah menentukan penyakit serang pasien. Jadi theta itu menunjukkan kemudian yang memuat semua penyakit yang mungkin. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke probabilitas, ini pakai M ya tulisannya di jadi kalau di sini contohnya itu adalah penyakit yang menular, maka kita bisa influenza. Anda tahu smallpox? Cacar ya? Cacar air atau cacar aja? Tapi kalau di Inggris itu namanya chicken pox ya? Iya. Jadi di Inggris itu namanya chicken pox. Saya juga waktu pertama kali dengar ya ketawa juga. Kok ada kaitannya dengan ayam gitu. Jadi influenza ini dan seterusnya gitu. Jadi misalkan di sini jadi probabilitas itu adalah sebenarnya sebuah fungsi yang mengatakan 2 pangkat theta ke 0,1 ya. Maaf, sorry. Mati. Jadi probabilitas itu di sini pakai M ya, tapi probabilitas itu sebenarnya merupakan atau dikatakan sebagai fungsi. Ya. Jadi kalau kita lihat semua ini, ya.
Jadi kalau kita punya universe, artinya U-nya itu adalah semua kejadian yang mungkin ya. Semua kejadian yang mungkin. Kemudian ini misalkan aja kalau kita lempar dadu atau lempar koin, maka U-nya itu sama dengan G dan A. Ya, gambar dan angka gitu. Saya nggak tahu kenapa orang Inggris itu head dan tail. Ya. Di Inggris itu head dan tail. Head, koin, lempar koin. Itu head dan tail. Makanya kalau di sepak bola itu kan head or tail gitu. Nah, head itu yang ada gambar kepala. Karena di Inggris itu apa namanya, uang itu mesti yang satu gambar kepala raja atau ratu, tergantung dia di mana ya. Lalu tail itu yang nggak ada gitu ya. Karena ya angka, mungkin biasanya angka. Makanya mereka selalu bilang head dan atau tail gitu. Jadi karena kalau di Inggris ya dulu ratu ya, ratu. Tapi sekarang masih ya. Nah, sudah ganti Charles ya? Oh, Quinta Charles dong. Apa namanya? Kalau dulu kan Elizabeth ya, jadi Elizabeth II. Makanya kepala raja atau ratu atau presiden. Saya nggak tahu kalau di Amerika pakai ini ya, tapi kalau di sepak bola Inggris kan head total itu idenya seperti itu. Kalau kita kan cuma gambar dan angka gitu. Lalu kalau dadu ya lempar dadu itu U-nya 1, 2 sampai 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya kalau ambil kartu ya as dan seterusnya. Lalu probabilitas itu adalah sebenarnya suatu fungsi dari 2 pangkat U ke 0,1 dengan syarat probabilitas 2 pangkat U itu semua himpunan bagian dari U. Semua himpunan bagian U. Ya, berarti termasuk himpunan kosong. Jadi dengan probabilitas dari himpunan kosong itu P aja lah. Ya, probabilitasnya. Di mana P kosong itu 0, PU itu sama dengan 1. Kemudian kalau A itu subset dari U, maka probabilitas dari A itu antara apa namanya, ya saja antara kalau dia subset sejati kemudian itu berarti dia di dalam 0,1 artinya interval terbuka ya. Karena tertutupnya sudah 0 dan U ya. Kemudian bahwa sigma PA untuk A subset dari U itu sama dengan 1. Ini sorry. Ini tidak harus apa namanya. Jadi contohnya begini, mungkin kita bisa kalau kita pakai dadu itu ya, misalkan
Kalau kita pakai dadu, nah, ini misalkan P1, 2, 3, 4 itu sama dengan 0,4 gitu ya. Maka probabilitas dari 2, 5, 6 itu misalkan 0,3, lalu probabilitas dari misalkan 3, 4, 5 itu juga 0,3. Yang lain 0. Yang lain probabilitas yang lain probabilitasnya kalau apa namanya A yang lain probabilitas dari A itu sama dengan 0. Jadi kita bisa membuat seperti itu. Ya. Jadi yang penting bahwa dia probabilitas apakah sampai sama dengan atau tidak. Oh enggak. Nah, syaratnya M dan 0 itu 0 dan oh sorry. Maaf, saya salah. Ini enggak ada. Ya ini apa namanya? Ini gini, sorry. Tetap ini 0,1 ya. Dan ini subset dari ini sama dengan 1. Jadi kita bisa membuat dia 0. Artinya kalau tidak apa namanya mungkin gitu ya. 1, 2, 3, 4 kita misalkan kejadiannya adalah kejadian 1, 2, 3, 4 itu 0,4, probabilitas kejadian 2, 5, 6 itu 0,3, 3, 4, 5 itu juga 0,3 gitu. Jadi tidak tidak harus 1/6, 1/6 menjadi 4/6, tidak harus. Gitu. Jadi ini kita anggap bahwa ini tidak apa namanya tidak homogen. Yang penting sebenarnya adalah memenuhi ini. Ya. Determinan 0 itu 0, lalu kalau subset itu ini, lalu jumlahnya 1. Jadi untuk semua A subset dari U. Jadi ini kan kalau yang lainnya 0, ya, itu apa namanya jumlahnya tetap 1. Gitu. Oke, itu saya kira kita sudah melihat itu di probabilitas. Lalu didefinisikan satu fungsi, oh saya kacau dengan ini ya, suatu fungsi belief, ya, fungsi kepercayaan, itu juga hampir sama dengan probabilitas. Ya. Jadi kalau memenuhi, nah kalau yang belief itu 0 dan 1, ya. Nah, jadi kalau belief itu definisinya sama, atau fungsinya itu dari 2 pangkat theta 0,1, kemudian ini rumusnya agak ini harus dihafal. Jadi kalau belief function, ya bukan Bell function, belief itu fungsi juga sama dari 2 pangkat U ke 0,1 dengan determinan 0 itu sama dengan 0, belief 1 itu U itu sama dengan 1. Kemudian kalau A1, A2,
AN itu adalah subset dari U, maka belief dari A1 union A2 union AN itu sama dengan union lebih besar sama dengan sigma dari I lebih besar, bukan union, lebih besar sama dengan sigma I anggota 1 sampai N ya. Kemudian min 1 pangkat harga mutlak I plus 1 dari bel belief A1 interseksi A2 interseksi jam-jam betul. Ya. Oh, maaf. Interseksi AI I-nya di dalam I, sorry, bukan dari salah. I dalam makna dari rumus itu. I subset I subset dari I, tapi I-nya tidak. Kalau mana itu kalau kalau apa namanya kita buat ternyata satu dan dua K bel dari is dari A1 union 2 kita sigma dari I subset dari dari 2 itu satu pangkat dan mutlak I satu dari bel I ini sama dengan apa? Ya, sorry. Jadi itu bisa satu, bisa dua, bisa juga tiga.
Ya, ini bukan kuartal, tapi banyaknya. Ya, jadi untuk berarti satu pangkat satu juga satu dua plus satu pangkat dua dan dua dua dan juga juga dan kemudian dua dan ini sebenarnya sama satu pangkat dua dan satu plus satu pangkat dua dua plus dua dan dua plus tiga dan satu plus dua dan satu dan dua dan dua dan plus empat dan function dan fungsi pertanyaan dari itu. Nah, jadi pilih A itu sama dengan sigma dari probabilitas B untuk setiap B di dalam A. Jadi bel dari A dari B, B itu jadi semua probabilitas B untuk semua
Ya, ini A-nya subset dari ini. Tapi untuk semua B subset dari A. Mungkin itu saya akan Jadi berapa bel dari kalau A1-nya sama dengan 1, 2, 3 dan banyak 4 dan banyak berapa bel A1? Berarti ini subset dari A1 kita hanya dihitung ya. Ini adalah 1, 2 di atas 2 plus kemudian 2, 3 baik 1, 2 dan 2, 3. Jadi sama dengan 0,1 plus 0,2 0,3 karena subset dari A1 itu hanya karena A1 2, 3 nggak ada hanya 0. Kita ambil dari 2 tidak dari 1, 2 dan 5. Oke, ini 0,5. Berarti 1, 2 itu 0,1 terus 0,5. Del A1 union 2 itu sama dengan del dari 2 ke 4.
dibina 2 3 4 berarti kita dari 3 terus kita dari yang 2 terus dari 4 kita dari 2 3 4 ini sekarang kalau ini 1 pangkat 2 dari 1 2 ya. Seksi A1 A1 2 di satu dua tiga empat 0,4 1201 0,2 234 itu 0,25 dan 0,05 yang lainnya 0 memenuhi syarat. Sebenarnya ini seperti probabilitas ya. Jadi union itu seperti probabilitas. Ya. Probabilitas, kalau probabilitas itu sama. Kalau Bell itu nggak perlu sama. Jadi kalau dulu apa namanya probabilitas itu kan sebenarnya rumusnya sama. Ini kalau kita lihat ini ya, yang 2 ini kan plus plus min ya. Tapi ini lebih besar. Mana yang 2 tadi? Nah, ini kan plus plus min. Gitu. Kemudian yang kalau A1, A2, A3 ini plus 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 min min lalu plus. Oh ini ya apa namanya min 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 lalu plus. Nah, ini kan plus min 1 pangkat 4. Ini kalau probabilitas itu sama, kalau Bell itu nggak sama.
tidak selalu sama. Menurut saya tadi eh, dua dan lima dan keduanya seksi. Oh iya, normal. Dan baliknya, yang ya dua satu dua tiga oh, ini berdasarkan dan lima.
Jadi idenya muncul 0,4 itu misalkan kita 100 lemparan gitu ya, lemparan dadu. Nah, itu jadi misalkan muncul satu sebanyak misalkan 15, muncul dua sebanyak nanti salah, salah. Misalkan muncul 6, muncul ini 4, kemudian muncul 3 itu sebanyak misalkan harus konsisten ya, kayaknya enggak. Ya, kurang berarti ya yang ini 0,2. Ini tadi saya nulis ya. Tapi idenya sebenarnya itu. Jadi kita mungkin saya salah menulis ngitungnya ya. Tetapi apa namanya? Contohnya ini mungkin salah. Jadi misalkan lemparan ketiga itu 15, lemparan keempat untuk 4 itu misalkan berapa ini? 10, ini 25, 15 juga ya. Ya, berarti yang ini 0,4, tapi yang 12 ini agak salah. Yang 23 yang salah. 23, oh betul, 23 ini kurang 1. Nah, mungkin ini 55. Ini 55. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang nanti mungkin dihitung lagi. Ini tadi saya salah nulis. Tapi idenya sebenarnya seperti itu. Kenapa muncul 0,4? Kalau apa namanya homogen, ya ini 4 kali 1/6 itu. Ya, kalau itu homogen. Ini jadinya 2/6. Ya, 2/6, ini 2/6 gitu. Ini 3/6, ini 1/6 gitu. Kalau itu homogen. Tapi nanti apa namanya? Jadi banyak sekali semuanya. Nah, ini mengasumsikan bahwa yang ini sekian, yang lainnya itu 0 gitu. Sebenarnya seperti itu. Probabilitas yang lainnya itu 0. Karena harus memenuhi tadi kan sigma dari PA ini A subset dari U itu harus sama dengan 1. Nah, intinya itu. Ya. Berarti BLA1 berapa? 0,3 ya? 0,3. A2-nya ya 0,2. A1 union A2 itu 1, 2, 3, 5, 6. Berarti hanya 1, 2, dan 2, 3. 0,1 plus 0,2. Sama dengan yang ini ya. 0,3. Nah ini benar nggak ini? Itu harus besar sama dengan 0,3 plus 0,2 minus interseksinya 0,2. Oh iya sama. 0,3. Ya, masih berlaku. Tapi mesti apa namanya dengan definisi itu kelihatannya berlaku. Iya. Nah,
Ya, 56-nya dianggap nol. Ya karena menggunakan ini. Jadi kalau ini sudah sama dengan satu, yang lainnya mesti nol. Gitu. Karena kalau nggak sama dengan nol nanti jumlahnya nggak sama dengan satu. Gitu. Ya ini harus dihitung memang berapa berapa ininya ya. Dan mungkin hmm, yang betul itu mestinya karena tadi saya hanya ini ya. Jadi mestinya kita hitung kalau kita punya apa namanya 100 lembaran gitu ya. Nah, ini satu misalkan 10, 2 misalkan 15, 3 misalkan 5, dan 4 misalkan 20, 5 misalkan 25, yang 6 sisanya. Berapa sisanya? Habis. Hah? Ini 25. Oh, ini 25 juga ya. Nah. Kalau ini semuanya ada berarti. Jadi ini kalau ini semuanya harus ada. Itu. Karena ini jadi kalau ini semuanya nanti ada probabilitasnya. Itu. Jadi probabilitas itu akan muncul kalau ada yang nol gitu. Ininya. Nah, ini semuanya ada nanti. Semua ininya. Semua probabilitas. Berarti probabilitas satu hanya saya ini tidak ini 0,1, ini 0,15. Jadi kalau apa namanya? Di sini berarti 0,1, 0,15, 0,05, 0,2, 0,25, 0,25. Jadi kalau seperti itu jadi lebih banyak. Jadi bel dari misalkan bel dari misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Berarti sama dengan ya probabilitas 1 plus probabilitas 2 plus probabilitas 3 plus probabilitas 1, 2. Jadi besar juga ya. Oh, tapi nggak bisa karena ini kan jumlah yang ini yang sama dengan satu. Tapi kalau subsetnya nanti nggak sama dengan satu. Padahal syaratnya sebentar. Ini nggak bisa langsung begini karena syarat probabilitas ininya yang tidak memenuhi nanti. Ya kan ini nggak bisa seperti ini karena
Karena nanti sigma probabilitas dari A subset dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak sama dengan 1, lebih dari 1. Gitu? Lebih dari 1. Gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan konsep ini. Artinya konsepnya bahwa jumlahnya ini 1. Yang jumlahnya 1 itu adalah ini. Semua probabilitasnya harus sama dengan 1. Ya, kalau tadi kita lihat tadi untuk mendeskripsikan Bell function itu nah ini basic probabilitas ini kemudian jumlahnya untuk setiap A subset dari theta itu harus sama dengan 1. Kalau yang tadi itu kan hanya masing-masing yang sama dengan 1. Tapi kalau dengan semua subset jadi lebih dari 1. Makanya pakai contoh yang tadi itu, yang ini sama dengan 1 jumlahnya. Makanya ini yang lainnya 0. Gitu loh. Ya, sementara ini dulu jam 10.